Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'du. Semangat para pekerja migran Indonesia yang di Singapura. Begitu juga para penggiat dakwah, yaitu suara kita. Mudah-mudahan selalu advance. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki puasa yang ke-27. Masya Allah. Tinggal menghitung hari lagi, kita akan masuk pada Hari Raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali fitrah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ya mencari malam Lailatul Qadar. Ya, jadi keutamaan mencari malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat riwayat lain mengenai anjuran untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, walaupun ada ulama mengatakan persediaan ataupun malam Lailatul Qadar tersebut harus diantisipasi ataupun harus dicari daripada malam pertama Ramadan hingga akhir. Supaya kesannya jangan akhirnya saja kita kumpul ataupun mencari ataupun penuh dengan masjid. Ya, masjid-masjid penuh di 10 malam terakhir. Masjid-masjid penuh di awal Ramadan. Jadi berdasarkan hadis daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Taharrau, carilah kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, dari 10 malam terakhir. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ganjaran bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dan hanya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa yang telah lampau akan dihapus. Itu kelebihan orang yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam salat malam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran beserta keampunan, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Meski demikian, waktu pasti turunnya malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sehingga muslim yang beriman bisa memperbanyak dan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada 10 malam terakhir. Sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Lailatul Qadar di 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Ini pendapat yang terkuat. Walaupun ada yang mengatakan daripada awal Ramadan hinggalah akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalil yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Taharrau, maksudnya carilah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum syahrul Ramadan. Ini telah datang kepadamu bulan suci Ramadan. Ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada di dalamnya satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 10 hari. Jadi kalau 3 tahun saja kita dapat, berapa ratus tahun kita hidup. Kalau seandainya usia kita sekarang sudah 50 tahun, masa balik kita adalah 10 tahun, berarti 40 tahun. 40 tahun kali 80
80 tahun, 10 hari dikalikan saja. Ya. Itu sebabnya ganjaran orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, subhanallah. Nah, oleh karena itu, eh, man khairoha, man hurima khairoha, faqad hurima. Barang siapa yang tidak dapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar tersebut, langsung dia tidak dapat 1 bulan pun. Ada juga yang mengatakan kalau dia tak dapat satu kebaikan di bulan suci Ramadan, maka 10 apa dan seterusnya dia tak akan dapat apa-apa. Tapi yakinlah setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baik-baik kita lakukan, ya. Jadi kalau kita berniat qiyamul lail, kemudian kita tak dapat melakukannya, kita diberikan 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat melakukannya setelah kita berniat, kita dapat 70 kali pahala. Berbeda dengan kejahatan. Kita berniat melakukan kejahatan. Esoknya kita tak jadi melakukannya. Maka kita tak dapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita berniat kemudian kita melakukan kejahatan, maka dicatat 1 dosa. Jadi sebelum kita meninggal, kita diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa kita itu pun juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini pasti pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pernah berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.